Halaman 109. Iya. Ini tentang ghazawat. Nanti babnya tentang ghazawat, peperangan ekspedisi. Ini ya, halaman 109. Tarikh Najd. Ini tadi ini ya. Nih, Tarikh Najd. Tarikh Najd. Ya, ini kok imam gelarnya? Wah, ngawur nih. Li Syekh Al-Imam Husain bin Ghunam. Ghunam ya Pak Ghunam? Ghunam ya? Kok imam sih ini? Siapa yang menggelar imam ini? Halaman 109. Tsumma Aqbala Abdul Azizi. Kemudian Abdul Aziz kan ini ya apa? Sohibnya, bukan sohib apa? Rekan konco kendele Muhammad bin Abdul Wahab. Bil amwali ya, tsumma Aqbala Abdul Aziz bil amwali wal ghanaim ila dir'iyah faqas samaha asy-syekh. Benar. Ini jelas banget ini. Faqas samaha. Ya, ini bukan kosama, qasamaha. Faqas samaha asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muttabi'an bidzalika ya sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa makana yasduru anis salaf. Ya. Kemudian Abdul Aziz menerima, ya, datang dengan menerima apa? Harta-harta wal ghanaim, jamak dari ghanimah, jamaknya ghanaim. Ya, membawa kemana? Ke Dir'iyah. Nah, setelah sampai di Dir'iyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membagi ghanimah dan harta-harta itu. Faqas samaha, ini fa'ilnya kembali ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa'il yang ini, fa'il qasama. Maf'ul bihnya ya amwal dan ghanaim ha. Ya, alasannya apa membagi ghanimah itu? Ya, membagi ghanimah itu apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sebagaimana para salaf. Pertanyaannya, ghanimah itu harta yang diambil dari siapa? Jawab sendiri. Kaum muslimin yang Ghanimah ini kan harta yang dirampas karena peperangan melawan siapa? Orang kafir. Sekarang pertanyaannya, pernah tidak Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi negeri kafir? Enggak ada, Ustaz. Saya baca sejarahnya, Ustaz. Enggak ada. Lah kok di sini ghanaim? Kok bisa-bisanya sini ghanaim ghanimah? Di buku Mata Pedang, Ustaz. Saya baca itu. Yo, ini kok bisa ghanimah? Bedanya dengan ini apa? Satunya ghanimah apa? Yang satunya itu harta yang kalau ghanimah kan harus ada peperangannya. Kalau yang menyerah itu apa? Fai, ya, harta fai itu kan dia nggak pakai ini, nggak ada ghanimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini kan aneh. Nah, nanti keterangannya ada. Kok bisa ini ghanimah? Padahal kesaksian ulama sezaman itu benar-benar negeri yang ditaklukkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah orang Islam loh. Bener loh, saya punya buktinya loh. Ya. Negeri yang dipimpin Syarif Husain. Nah, dalam kitab itu. Ya, kenapa? Halo. Ya. Ya, dalam kitab itu ada juga ada juga penyerangan ke Taif itu, Tat. Taif, saya belum baca. Wah, tebal banget itu. Ada Ustaz, Nanti, ke kota Taif ada, ke kota Mekah, ke kota Madinah ada. Oh, itu Semua Habib lebih tahu itu. Oh, lengkap berarti ya. Ada data-datanya, Ke kota Taif ada. Sampai anak-anak dan perempuan-perempuan dibunuh di sana. Oke, bentar. Kok bisa-bisanya itu negeri kaum muslimin kok dijadikan kok ada ghanimahnya? Nah, ini kakaknya Muhammad bin Abdul Wahhab.
Ya, yang Sulaiman. membantah, yang memberi kesaksian negeri yang ditaklukkan Muhammad bin Abdul Wahab itu benar-benar negeri Islam. Di dalamnya kaum muslimin ya itu melaksanakan rukun Islam ya. Kitabnya ini As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Bentar. Tak. Ini ya. Wah, ini ya kitabnya ya. Nah ini mas mahasiswa itu yang ganas itu ya. Semoga Wah, mampir. itu tadi itu blunder itu. Parah itu. Wih, Ngasih itu perkataan Imam ganas yang Malik. ampun itu orang ngomong Enggak. dipotong terus. Benar-benar saya mah jadi inget yang tadi pagi kejadian. Saya tadi juga cerita di sini. Itu mahasiswa kehidupan itu dia bahaya loh omongannya loh. Dia membawa perkataannya Imam Malik untuk dijadikan hujahnya. Itu loh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Ngawur itu. Tapi dia itu Ustaz kalau orang ngomong langsung dipotong. Orang ngomong baru dia nanya, terus orang jawab langsung dicek, disalip terus. Gimana gitu diskusi kayak gitu? Orang tuh Ya. dengerin dulu. Bukan cari menang kalah, Ustaz Aris. Bukan cari kebenaran. Iya Ustaz. Supaya didengerin dulu 2 menit 3 menit didengerin gitu kan diskusi itu gitu. Aduh, ini mana ya? Ini kesaksiannya bener ini. Di sini ada, tapi saya lupa halamannya. Karena tak buka kitab lain ya. Tak buka kitab lain. Waduh. Mereka kan suka nanya, jadi kalau ditanya takut ketahuan pertanyaan itu nggak bisa jawab, jadi dipotong dulu supaya Oh buyar iya, kita nanya. gitu ya Ustaz ya. Gitu Iya, caranya. iya, iya. Modus berarti. Modusnya seperti itu. Karena mereka kan coba aja di room mana aja mereka itu bisanya apa? Cuma nanya, nggak bisa ditanya. Nanti kalau mau Nggak bisa, ditanya balik, nanti mereka nanti jawabnya sampai apa? Sampai kiamat 2 hari nggak akan ada jawaban tuh. Yang tiap-tiap kali apa? Yang tiap kali PR itu kan katanya ntar dijawab. Kayak Pasir Kepuh itu kan dengan Ustadz Hilman. Yang Ya. apa pertanyaan yang doa hotmail Quran segala yang lain-lain itu sampai sekarang kan nggak dijawab tuh, padahal nanti masuk lagi mau dijawab. Ntar mau dijawab, ntar naik lagi, ntar mau dijawab gitu terus. Iya. Bentar, tak nyari halamannya ya. Sedang di jalan. Gak lupa ini. Halamannya halaman berapa? Ini tak buka kitab lain aja. Ada di sini. Wah, sepanjang gini saya mumet juga ini. Aduh, kayak gini neliti kayak gini pusing loh. Nah kayak Ustadz ini scroll ini kan kalau di forum mereka ada dikatain Nah, ini. ini ya. Nah, ini ketemu. Ini ya, ini kayak beliau Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini beliau qadi madhab Hanbali ya, ulama qadi dia. Nih, idza fahimtum, ini bantahan untuk adiknya. Para ikutnya. Idza fahimtum mata qaddama fa innakum al'an tukaffiruna man syahida anna la ilaha illallah. Ya jelas ya. Wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqamus shalah wa ataz zakah wa shoma ramadan wa hajjal baiti mu'minan billah wa malaikatih ya wa kutubih wa rusulih multaziman di jami'i syairil Islam tuh wa taj'alunahum kuffaron wa biladahum balada harbin fanahnu nas'alukum man imamukum fidzalik. Nah, ini tak terjemahin ya. Sekarang kalau kamu sudah paham apa yang kami sampaikan tadi, ya, kamu kok bisa-bisanya ngafirin orang-orang yang mereka bersyahadat, ya, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Loh. Dan mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka berpuasa Ramadan, mereka haji dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, ya, multaziman tuh,
multaziman itu ya ungkapan benar-benar mereka itu ya dengan keimanan yang kokoh. Ya, li jami'i syairil Islam, ya. Multaziman li jami'i syairil Islam, ya, kepada seluruh syariat Islam. Wa taj'alunahum kufaron, dan kalian semua itu menjadikan mereka kaum muslimin itu orang-orang kafir. Ya, dan negeri-negeri mereka menjadi negeri kafir. Fanahnu, ini Syekh Sulaiman bertanya di surat ini, di risalah ini. Fanahnu, maka kami sekarang bertanya sama kalian, siapa imam kalian dalam hal ini? Tuh, itu kesaksian Abangnya. abangnya. Nah, di kitab yang tadi di Syekh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, mohon maaf kok kakaknya. Gurunya itu juga ada keterangan mereka itu orang Islam. Ya. Bentar mana? Ini. Wa ya'taqida takfira man khalafahu wa yastahilu damahu. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. I'taqada wa ya'taqidu, maaf. Wa ya'taqidu. Ya gini baca ini kadangnya salah. I'taqada ya'taqidu wa ya'taqidu takfira man khalafahu wa yastahillu damahu wa malahu walau istakmalat fihi arkanul islami. Tuh. Ya, rukun Islamnya itu sempurna, yang dihalalkan darahnya, yang dirampas hartanya itu. Dikafirin orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya walaupun rukun Islamnya sempurna, dikafirin. Nah tuh, udah itu kesaksian doa ulama. Itu benar-benar negeri Islam itu. Cukup. Wallahu a'lam. Monggo lanjut yang lain, Ge. Ngeri sekali ini. Ngeri banget Ustaz, ngeri. Makanya nggak heran kalau ada bom Bali, bom ini, bom itu, nggak heran. Memang ajarannya takfiri, menghalalkan darah. Ya kita syukuri. Jadi sudah apa gimana tadi itu? Adanya Yai. Kan Islam dibantai di sana tuh. Yai. Bantai. Ini Wahabi ya, ini aliran Wahabi ya, aliran radikal mengarah kepada terorisme, mengkafirkan umat Islam walaupun rukun Islamnya sempurna. Iya. Tapi selama nyawa Wahabi sekarang mulai terbongkar ya karena peperangan nih ke pihak kemana mereka. Iya, Ini memang ketahuan anunya ini, asal usulnya ini. Jelas Nanti ngasih lama-lama makin terang, makin jelas. Iya makin jelas, ngasih duit ke Amerika, ngasih duit ke Israel. Donald Trump perlu bantuan dana, dikasih, jelas-jelas banget ini, jelas. Pantesan aja makin berani kan membombardir Palestina. Kalau seperti itu ternyata ada dukungannya. Makanya orang membawa bendera Palestina di sana ditangkap kan nggak masuk akal. Rupanya memang teman sejati mereka itu. Coba gedein host. Ya Beb, siap. Kalau Donald Trump datang dikasih duit berapa triliun, berapa juta dolar AS kasih duit, minyak dikirim ke Israel. Kalau buat Palestina ini kain kafan 2 truk. Kain kafan. Kain kafan yang dikirimin 2 truk kain kafan. Kalau buat Palestina itu kirimannya. Ini jelas ya bagaimana mereka itu berpihak kepada siapa ya. Sekarang Beb, pihaknya
Ini ada pertegas ya, yang dimaksud tadi mereka itu berpihak kepada siapa? Mereka ini adalah Wahabi ya, aliran Wahabi ya, yang suka membidah-bidahkan dan mengkafir-kafirkan umat Islam. Ya, mereka anti baca Yasin malam Jumat, anti doa berjamaah. Kalau habis sholat berjamaah langsung ngabur, nggak ada doa berjamaah, apalagi zikiran. Perhatikan aja di masjid-masjid. Kalau ada yang begitu, itulah aliran Wahabi. Ini aliran radikal, mengarah kepada terorisme. Cek aja BNPT. Cek sama BNPT, cek data-data di BNPT 98%, 95%. Makanya sudah mereka yang membom, yang rusaknya umat Islam lagi akhirnya, kan seperti itu. Jadi umat Islam yang kita yang nggak taunya itu jadi anggapan orang teroris. Jadi mereka memang ada persekutuan memang ini dari belakangnya ini untuk memecah belah umat. Kenapa ya saya perhatikan kenapa anti maulid, kenapa anti yasinan? Karena gini, dalam yasinan itu kan umat muslim itu akan bersatu. Dari dalam maulid itu umat muslim itu bisa bersatu. Apalagi dengan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita kan. Nah, orang kita nih dengan adanya itu akan bersatu seperti itu. Misalnya mau membantu Palestina akan mudah. Tapi dengan adanya Wahabi kan otomatis yang yang alang tanggungnya akhirnya mikir seperti itu, akhirnya kan pecah belah. Ini berhasil ini, tapi makanya bersyukur sekarang ada Wahabi dibongkar-bongkar nih. Akhirnya kan ketahuan lama-lama, terbongkar semua. Mereka dari Makkah Madinah selalu jadi acuan kan. Ternyata yang mereka puji-puji ikut mana? Berarti apa Amerika dengan Israel itu benar itu? Itu kan malah anunya tuh gembong mereka itu, dedengkotnya. Sampai rajanya itu hina oleh kan nggak tersinggung. Kita menghimbau buat kepada para orang tua ya, yang ingin menyantrenkan, memondokkan anak-anaknya ke pesantren, hati-hati, jangan salah memasukkan anak ke pondok pesantren yang salah ya. Jangan gara-gara ada namanya Imam Syafi'i, pesantren Imam Syafi'i, ntar dulu cek dulu dalamannya itu ajaran Wahabi atau tidak. Ya, Imam Syafi'i ini mazhabnya berkunut waktu subuh. Ini orang masukin ke pesantren Imam Syafi'i namanya, dalamnya ajarannya nggak boleh kunut malah. Nah ini kan namanya membohongi umat ini dengan nama-nama ulama yang didompleng, yang digunakan untuk nama pesantren mereka. Mereka berharap bisa menarik masyarakat untuk menyokolkan anaknya di pesantren mereka, padahal ajarannya Wahabi. Inilah penipuan mereka. Mereka memang gayanya memang selalu begitu, suka berdusta, menipu, memframing seperti itu. Jadi mohon kepada ibu bapak yang mau memondokkan anak-anaknya ke pesantren, hati-hati. Jangan sampai salah memasukkan ke pondok pesantren yang beraliran Wahabi. Pokoknya kalau ada nama-nama misalnya Abu Bakar lah, itu harus hati-hati itu malah. Yang ngaku-ngaku salah.